aku nggak pernah dapat voting besar, men. Aku selalu diselamatin sama Anggun, selalu. Masih ada kok di YouTube, masih ada kalau nggak salah video. Iya, Abin cek ya. Ada. Itu tiga round terakhir tuh aku 3 round apa 4 round terakhir. 3 round terakhir aku nggak pernah dipilih, men. Karena What's the reason? I don't want to spend money on my audition. Yeah. Alright guys, welcome back to my channel again. Sekarang aku lagi di Denpasar, tepatnya di Padang Sambian. Nah, ini tempatnya spesial banget karena apa? Ini salah satu rumah artis orang Bali gitu. Jadi artis Bali ini spesial banget. Dia pernah main di The Voice Indonesia, asli dari Bali. Belum kita nunggu lama lagi, please welcome Mr. Ava. Hey, the best. Apa kabar? Makin ganteng sekarang ya. Wah, panas. Gimana nih keadaan Bali sekarang? Bali panas. Hujan tapi nggak hujan gitu. Panas pokoknya. Panas, men. Oke. Kayaknya bawa anduk kemana-mana nih. Mau pakai berenang langsung? Enggak, keringetnya. Oh, keringet. Panas banget. Aku orangnya cepet keringetan soalnya, men. Oh, keringetan. Ya, cepet banget keringetan. Cepet langsing jadi kalau gitu. Enggak langsing-langsing tapi. Nah, itu jeleknya. Cepet keringetan tapi nggak langsing-langsing tuh. Oke. Yes. Mungkin ada yang belum tahu ini siapa? Oke, Could you introduce yourself please? oh iya, sure. Nama saya Imade Prabowo Ava Payata, biasa dipanggil Ava. Dan kemarin, baru saja 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya pernah mengikuti ajang kompetisi tarik suara atau nyanyi, namanya The Voice Indonesia. Tapi aku cuman bisa sampai final aja. Nggak menang sih, tapi oke lah. Oke. Sebelum kita lanjut nih, kita dapat special endorsement nih dari Surga Gelap. Surga Gelap. Ya. Surga Gelap. Iya, Surga Gelap. Waduh. Ini ada surga rasa tapi gelap ya. Wah, mantap. Nanti gue kasih tahu filosofi kenapa dikasih Surga Gelap. Boleh. Nah, yang ini pertama kita ada tropical. Oke. Rasanya dari buah-buahan. Ya, Ambil contoh. rempah-rempah apa buah-buahan? Yang ini rempah-rempah, yang Oh, ini ini buah, buah. yang Oke. tropical lebih. Oke. Yang ini rasanya pineapple, coconut water sama sugar cane. Oh, nyampur ya. Iya. Yang ini homemade arak. Oh, gitu. Iya, homemade arak. Jadi homemade arak ini nggak ada campuran lemon atau apa, kayak minum street liquor jadinya Kak. Oh, yes. Bukan koktail jadi. Oke, iya. Nah, sama seperti juga yang tropical, ini spice-nya sama juga kayak lebih ke liquor, bisa dibilang aging juga, bisa di aging juga sedikit juga ya. Habis itu Ini yang buah-buahan yang yang ini rempah-rempah. rempah-rempah Kak, semuanya ada yang dari clove, cinnamon, Oke. ya rempah-rempah lah pada awalnya gitu. Nah, sebelum kita bingung nanti mau yang mana, Kita coba dulu. nanti dulu. Nanti Lagi dulu ya. satu nih, lagi satu. Oke. Nih, Ini ada aku apa endorse nih? punyaku ya. Boleh. Oke guys, ini bisnisku. Namanya Gurita Seni Ceku. Oke, gurita Suna Ceku. Iya, nggak ada tulisannya Om. Iya. Maksudnya Berbentuk aja nih. Dari teksturnya udah Oke. kelihatan. Ini Om, silakan dibuka Om. Oke, dibuka nih ya. Variasinya nih. Yang ini harganya 10.000. Oh, beda. Oh ya, ini beda. Yang lebih ini lebih 20.000. lebih besar ya, lebih lebar ya. Ya, Ini yang berapa? Kecil, yang kecil 10.000. 10.000, Yang ini 20.000. 20.000. Ini punya aku asli ini. Mantap. Kalau kalian pengen beli, silakan cek di sini Gurita Denpasar. Oke. Kalau yang ini Surga Gelap, bisa cek di sini. Kalian Juga bisa di beli sini ya? Iya. Om Ava, boleh minta IG-nya? Boleh dong. Nanti di sini aja, ntar dicantumin di sini aja ya. Oke. Biar barengan di sini semua. Semuanya di sini. Iya. Om. Oke, kita coba kita dulu buka ya. dulu Om ya. Oh, pasti pedas nih. Pedas nih Om. Ayo. Mau sendok nggak? Apa aku? Gaya Balinese. Balinese aja pakai tangan Balinese ya? aja pakai tangan Om. Katos. Kita tangan aja. Udah bersih tadi barusan cuci tahu. Kita coba ya. Kayak nasi jangan ya Om. Biasanya enak, men. Enak, men. Asli, men. Enak, men. Ini biasanya kalau kayak gini-gini, kalau nggak pakai nasi, kayak minum. Biasanya gitu. Jadi lagar Om. Jadi lagar. Iya. Biasanya Kalau lapar banget pakai nasi. pakai nasi emang. The best. Habis minum, makan, tidur. Wah, mantap banget ya. Tidur sendiri apa gimana Om? Sendiri ya? Udah. dong. Enak Asik. banget. Asik. Pakai lagar nanti. Jangan lupa beli deh.
Jangan lupa beli men ya di bawah. Cuma 10.000 dan 20.000. Enggak Kalau- mahal banget kok. Kalau di daerah Pemogan free ongkir. Oh Lewat aja dikit. khusus daerah Pemogan. Iya, free aku tinggal ongkir. di Oh tinggal di Pemogan. Pemogan, oke. Kalau Om apa telepon deh satu ya, pasti Om. No ongkir Iya. langsung berangkat. Gratis aja. pula nggak? Gratis boleh. Asik. Oke. Oke. Om, Yes. kita coba ya. Mau coba yang mana nih? Spice Terserah. apa tropical? Buah dulu cobain. Buah dulu ya. Buah ya. Coba yang buah. Ya ada segelnya nih. Asli, artinya asli ya kan? Asli homemade nih Kak, bukan Aku ngerokok dulu ya. Silakan Kak. Anak-anak kecil jangan ditiru ya. Oke, mantap. Wih, keras. Jadi minumnya sekali shoot atau gimana? Sekali shoot. Coba dikit-dikit dong biar dapat rasanya. Oke. Iya. Nggak Bawain kayak, dulu. Om. nggak kayak wine gini. Aduk lu mantrain lu. Nah, ya, cheers ya. Everyone, Cheers, Om. Cheers, man. Ya, men. Halus. Ada coconutnya ada nih. Kayak lagar jangan sana dong. Coba. Om. Itulah maksudnya. Mantap nih. Mantap, gengs. Asli, gengs. Mantap. Food pairing yang tepat ini. Pairing banget, men. Bonding banget lah, Bang. Mantap. Jadi gimana deh kabar? Sehat? Astung kado sehat Om. Berapa lama kita? 2 minggu, 3 minggu? Sebulanan Om. Sebulan ya? Udah Iya. sebulan ya? Jadi gimana? Ekonomi naik turun ya. Wah, semua nih, semua aspek sih kayaknya. Semua aspek Om. Semua aspek. Yang lebih yang benar-benar terkena dampaknya kan ya memang orang-orang yang bekerja harian itu. Ya kayak contohnya kayak aku, satu orang yang terkena dampaknya gitu kan. Nyanyi udah susah nyari job di mana-mana sekarang karena event juga dibatasi gitu kan. Yuk. Event juga dibatasi. Terus tempat-tempat kayak restoran-restoran di Bali juga Bali kan rata-rata kan memang ya mungkin 80% ya kehidupan kita tuh emang dari maksudnya pendapatan kita tuh dari luar gitu. dari apa sih namanya tourism ya kan. Yuk. Sementara tourism sekarang lagi kacau ya kan. Jadi ya gitu ya. Nasib lah. Mantap. Om, aku sering lihat itu Ava XD. Yes. What is Ava XD? Ava X Day means it doesn't mean not actually jadi di Amerika sana ada band pop punk. Dulu waktu aku SMA lihat band pop punk namanya Four Strong. Kalau teman-teman tahu Four Strong, itu pop punk apa esi Korea, kayak pop punk esi Korea gitu lah, masih sana lah, masih core gitu lah. Yep. Jadi aku tuh ngefans sama gitaris lagi satu. Jadi dia pakai dua vokal gitar. Yep. Nah, yang vokal gitar lagi satu ini namanya Alan Day. Aku ngefans banget. Kenapa aku tatoan, kenapa aku brewokan, itu juga salah satunya terinspirasi dari dia. Terus kebetulan pas juga waktu itu aku emang lagi sukanya lagu-lagu kayak lagu-lagu beatnya yang kayak acid-core, pop punk, metal itu lagi sukanya. Jadi ya dia buat akun di Instagram namanya Alan XD. Oke. Alan XD. Jadi kenapa enggak gitu dong. Ya kan? Ava XD ya. Yeah, kan? good idea. Ya kan. Oke, mantap. Terus juga kalau nggak ada yang nanya, nggak ada yang tahu nih. Ya. Oke. Gitu sebenarnya. Om, Yes. ini Ava XD ini sebenarnya ini band project apa solo project Om? Kalau boleh tahu. Sebenarnya ini bukan band project atau solo project. Sebenarnya ini lebih ke branding diri sendiri sih sebenarnya. Yuk. Jadi aku pengen punya branding sendiri di lingkunganku, entah itu di band, entah itu di duoku. Aku punya duo, aku punya trio, aku punya akustik. Kita trio, kita trio namanya Ava Akustik namanya. Jadi
aku pakai nama Ava XD ini sebenarnya nge-branding diriku sendiri aja. Gitu. Oke. Ya. Biar lebih simpelnya sih gini. Biar kesannya buat orang-orang yang denger tuh gampang gitu. Buat nginget namanya itu. Jadi ngerti nggak sih maksudnya? Iya, buat jualan. iya. Nama yang menarik tapi gampang juga diingat. Ava XD ya, Ava, aku tahu betul. ya, Ava XD atau Ava itu kan bisa aja. Oke. Itu sebenarnya. Lagi sekali dong. Apa sih band favoritnya yang sampai dari kecil sampai sekarang masih tergila-gila banget? Dari band Kalau Jepang, Jepang, yang udah Indonesia yang sama banyak Barat. sih banyak sih. Salah satunya. Salah satunya itu tadi For You Strong. For You Strong. Terus aku suka One Ok Rock. Dulu aku suka One Ok Rock, tapi sekarang udah nggak dengerin lagi, udah nggak ngikutin lagi. Yang versi Amerikanya tuh sekarang ngetren banget Maksudnya, semuanya. aku udah lama nggak ngikutin One Ok Rock. Terakhir tuh Terakhir yang mana? yang album pertama The Beginning itu kalau nggak salah ya. Iya, The Beginning. Iya. Yang itu yang The Beginning. Wherever You Are. Ya itu One Ok Rock. Terus banyak, jadi setiap genre kayak aku punya deh. Setiap genre kayak aku punya favoritku. Oke. Ya. Indonesia? Banyak banget. Indonesia ya. Bingung. Eh, Ayo, Ceylon Seven. Salon Seven. Yes. Ceylon Seven. Kok kayak berbanding terbalik ya sama Brandingnya brandingnya sama actually sukanya Salon Seven. basically aku suka pop. Basic aku masuk ke dunia musik ini pop. Pop Pop. sukanya. Awalnya malah setelah tahu Ceylon Seven, aku suka Semi Simurangkir malah sebenarnya. Aku ngambil caranya dia nyanyi, aku ngambil caranya dia. Sebenarnya lebih ke sana sih kalau dari caraku nyanyi sebenarnya ya. Yo. Tapi inilah maksudnya kita kan harus belajar lagi banyak karena musik itu kan nggak cuma segitu. Itu yang aku sadari. Lately itu yang aku sadari, akhirnya aku harus belajar semua musik, semua genre harus aku pelajarin, dan sampai titik pada saat ini akhirnya aku bisa combine semua apa yang aku dapat. Itu bagusnya kita belajar banyak itu loh. Kita bisa combine contoh misalnya kayak aku seorang penyanyi nih, aku nyanyi pop, aku nyanyi rock, aku nyanyi metal, aku nyanyi blues, aku nyanyi funk. Itu aku jadi satu tuh, semua tekniknya aku jadiin satu, cara nyanyinya aku jadiin satu. Jadi nuansanya jadi beda jadinya itu sebenarnya. Okay. Iya, banyak belajar artinya akhirnya banyak pengetahuan kan, banyak yang bisa diulas ya kan. Betul, keren. Tapi masih perlu lebih banyak belajar lagi nih, banyak lagi. Makanya sekarang di saat pandemi inilah saat kita kalau mau ngambil positifnya ya kan. Inilah saat kita liburan, saat kita belajar suatu hal yang baru itu kan, ngulik-ngulik suatu hal yang baru, Yep. apapun itu. Kalau dari positifnya sih itu. Kalau dari negatifnya banyak. Banyak banget. Oke, lanjut what kind activity you doing during the pandemic? What kind? Yup. You doing something business or something else? Oh no, I'm really worse at business. I'm really bad at business actually. Aku nggak bisa bisnis sama sekali man. Nggak Why? bisa I don't know. I just don't have the blood. Aku nggak. I do interesting with business, but aku nggak terlalu bisa masuk sana karena aku nggak tahu, mungkin masih nolak diriku sendiri ya untuk masuk sana. Nggak ngerti sih juga ya. Tapi Endorsement kan termasuk bisnis. aku jarang terima endorsement man. Oh ya? Ya, jarang terima endorsement. Jarang. Karena Apalagi brandingnya The Voice Indonesia kan it's easy to get, you know, it's money. Iya, tapi ada beberapa hal yang kadang aku nggak cocok daripada bohongin orang ya kan. Ya kan banyak tuh. Iya. Banyak. Aku nggak mau aja karena takutnya nanti imbasnya ke aku gitu. Takut aja sih, maksudnya ngambil keputusan kayak gitu tuh aku masih takut. Yang nggak real gitu loh. Yang masih takut tuh. Gitu sih. Okay. So, do you have a job during the pandemic? Well, I do. In last 2 months and 3 months,
dia 2 bulan terakhir baru aku 2 bulan terakhir apa 3 bulan 2 bulan terakhir ya kayaknya aku baru dapat main lagi di kafe yang ya Astungkara udah mulai buka walaupun masih belum normal tamunya, at least kita udah punya tempat untuk main gitu kan, ya paling nggak untuk makan sehari lah, biaya makan sehari-hari ada kok gitu. Jenis customer dan guestnya itu lokal apa internasional? Kalau sekarang, kalau di Bali sih kayaknya sih ya masih, kalau di Bali tuh masih banyak soalnya ada orang-orang luar yang long stay di sini. Oh ya? Masih banyak. Yang di Canggu itu ya? Di Canggu, di Sanur, di mana-mana pun kayak semua masih ada yang beberapa di Ubud masih ada beberapa tamu yang long stay, dan di tempat kerjaku kemarin ada kok bule 50-50 lah. 50-50 lah. Okay. Tapi memang yang biasanya sebelum pandemik nih biasanya 100% lah ya. Aku bilang tamunya, visitornya misalnya 100%, sekarang mungkin udah mulai baru 30%. Nah 30% itu ada yang setengahnya dari luar, ada yang orang lokal. Berarti sebulan berapa kali job dapat? Aku seminggu sekarang 3 kali. Seminggu 3 kali? Seminggu 3 kali. In this month? No. Every week. Every week? Every week. Jadi setiap minggu aku mainnya 3 kali, setiap minggu 3 kali. Oke. Ya, better lah than nothing ya kan? Yeah, you're right. Ya, better lah than nothing. Alright, and next. Sekarang kita mau masuk ke... Dewe tambah lagi nggak apa ya? Boleh Om. Wah, enak guys, serius nggak boleh. Lagi setengah tuh baru tambah ini Om. Iya. Kak nih dikit loh. Deh, Hai, arigato. Om, kuliahnya di mana Om? wah, Hai, jangan banyak pendidikan lah. Artis Aku- Indonesia nih. Aku kalau akademis kurang banget ya. Aku pernah kuliah di arsitek, itu 2 tahun. Arsitek 2 tahun, nggak kelar gara-gara main musik. Aku nggak nyalain main musiknya, aku nyalain diriku. Tapi aku lebih milih main musik daripada kuliah waktu itu. Terus berapa tahun lagi nyoba kuliah lagi, karena orang tua kan pingin ada sarjananya gitu ya kan. Aku kan nggak terlalu peduli gitu ya kan. Maksudnya ya udah gitu aja, nggak terlalu peduli ke situ. Kuliah di mana Om? Akhirnya yang kedua aku kuliah dulu. Yang pertama arsitek di UNUD. Unut. Di UNUD. 2 ada Unut di mana Om? Di yang ekstensi yang malam. Yang di Udayan, yang di sini. Di apa namanya? Sudirman. Yang di Sudirman. Terus berapa tahun setelahnya aku kuliah di Warmadewa. Oh, Warmadewa. Itu cari ekonomi. Oke. Nah, ya. Maksudnya gini, karena kata orang sih enak lah di sana gitu kan, gampang kok, pasti lulus dia katanya kan. Nggak apa nih nyebut nama kampus nih. Ih, malah lebih baik lagi. Masa ya? Kan endorse. Oh iya. Tapi ngomonginnya yang jelas soalnya nih. Jangan. Karena gitu, jadi Iya, diiming-imingi cepat lulus itu kan. Karena Aku sensor tit gitu. ya gitu ya. Jadi itu cuma sama banget, bertahan cuma 2 tahun aja aku kuliah. Aku kuliah kemarin arsitek cuma bertahan 2 tahun, which is 4 semester. Kuliah kedua juga 2 tahun, 4 semester juga. Gitu kelarnya juga gara-gara main musik. But in the end, I'm here. iya. Kamu jadi Still with my Om music. jadilah gitu loh. Belum sih, akan mungkin ya. Mudah-mudahan. Setengah. Oke, next question Om. Oke. Sekarang kita balik ke main pointnya Om ya. Oke. Could you explain with us how do you feel when you get audition in The Voice Indonesia? How do you feel? How do I feel? Yap. Sebenarnya seneng, bangga. Audisinya itu di mana? Di Bali atau di Jakarta? Di Bali ada. Oh gimana sih step by audisi. stepnya? Boleh Stepnya awalnya gini. Jadi di setiap daerah ada namanya audisi daerah. Jadi dimanapun itu di luar Bali, di Jawa, mereka punya semua audisi daerahnya. Kalau di Bali kemarin letaknya di Phoenix Radio di Renon. Iya, Phoenix Radio. Phoenix Radio di Renon. Jadi sebenarnya ceritanya lucu men. Aku udah
ceritain ini beberapa kali sih ke teman-teman yang nanya ya. Iya. Bukan di media sih. Mungkin ini first in media mungkin. First in media di YouTube. Jadi ceritanya, jadi aku punya temen nih, temen musik juga, musisi juga. Yep. Jadi dia sempat nawarin aku ikut audisi yuk gitu ya. Ke audisi. Aku nggak yakin ya kan, aku waktu itu nggak terlalu minat sebenarnya ikut audisi apapun itu kan. Yep. Akhirnya di satu pagi dia nelpon nih, di mana? Di rumah, sini lah Phoenix, aku udah ambilin gini nih, udah ambilin formulir. Dia udah ngambilin formulir men. Wih keren. Gak enak kan, ya udah akhirnya aku datang nggak mandi. Cuman cuci muka sama sikat gigi aja, nggak mandi loh ya. Ya Mungkin itu alasannya kenapa dia milih aku kan, maksudnya jurinya milih aku karena aku nggak mandi mungkin. Jadi nggak mandi waktu itu langsung berangkat ke Renon. Dekat Renon itu ada tempat buat foto gitu kan, cetak foto gitu kan. Jurinya siapa om? Waktu di Bali, di Bali Tika Pragaki, siapa Tika? Oh, ya, yang artis Balinya? Ya artis Bali. Yang satu manajemen sama Ahmad Dhani dia. Iya kayak Tika ya. Yang Dewi itu ya, kan. Iya dia. Terus dia jurinya akhirnya lolos. Jadi di sana ada 3 step. 2 step audisi untuk nyanyi, 1 step interview. Yang terakhir interview. Ya jadi audisi pertama lolos, langsung audisi kedua juga lolos, interview akhirnya lolos. Ya gitulah. Interview ditanya apa kira-kira? Ya ditanya apa minatnya ikut ajang The Voice, terus apa tujuannya, terus kenapa suka bermusik, mulai dari kapan suka main musik, siapa idolanya, ya kayak gitu ya, basic question. Terus setelah lolos di Bali, itu notificationnya berapa hari setelahnya ya, kalau nggak salah berapa hari ya, baru di-mention ya, ada semingguan ya, sebulan deh, lebih seminggu lebih, sebulan lebih. Wow, right. Kayaknya segituan lah. Jadi akhirnya dikasih tahu dan aku nanya sama timnya, jurinya siapa? Oke, terus Coachnya siapa? Dia bilang ada DJ, ada Vidi sama Nino, iya. ada Arman sama Anggun. Om kenal nggak semuanya tuh? Kalau kenal sih nggak tahu ya. Iya kan? Kenal nggak tahu ya. Ya. Siapa sih kita kenal mereka ya kan? Iya. Apalagi kita dari antah berantah kan ya. Mana kenal, tahu iya. Iya. Ya kan? Jadi setelah dengar nama Anggun, itu buat aku sebenarnya pingin banget ikut audisi ini. Awalnya kalau misalnya aku nggak dengar, mungkin kemungkinan ya, kalau aku nggak dengar nama Anggun sebagai coach di sana, aku nggak bakal datang ke Jakarta. What's the reason? The reason is It's international. yes, Alright. and she's been living out of Indonesia for a long time. Yeah, I And- saw in the France, right? Ya, Iya. terus karena aku juga di sini kerjanya untuk orang luar, Oke. jadi aku tahu gimana mereka berpikir tentang musik. Aku tahu bagaimana mereka jujur tentang musik. Oke. Ada- What do you mean jujur in the music? I don't say the rest of the coach is not honest about the music. I don't say that. Oh, oke. Aku bilang Anggun jujur sama musik. Udah itu yang aku tahu. Nggak tahu. Aku tiba-tiba berpikir seperti itu. Oh, oke. Mungkin karena mindsetku tamu-tamu yang aku dapat di sini mereka jujur men. Kalau jelek mereka bilang jelek. Kalau bagus mereka bilang bagus. Itu yang buat aku sebenarnya pingin masuk di The Voice ini, karena aku pingin tahu levelku ini seberapa. Aku ini sudah sampai mana di bidangku sendiri. I just want to know man. Alright. So I don't want to be lie answer. I want a honest answer for Alright. myself. Alright. Jadi aku pengen jawaban yang jujur buat perkembanganku sendiri, ya kan? So dan aku nggak bilang the rest of the coach is lying about their music. I don't say that.
Tapi aku nggak tahu, mindsetku lebih ke sana. Akhirnya aku pilih Anggun. Dan ya memang betul. Setelah ada voting, jadi tiga babak terakhir itu kan ada voting tuh. Yep. Aku nggak pernah dapat voting besar, aku selalu diselamatin sama Anggun, selalu. Masih ada kok di YouTube, masih ada kalau nggak salah video. Iya, I've been check it. Ya. Itu tiga round terakhir tuh aku, 3 round apa 4 round terakhir, 3 round terakhir aku nggak pernah dipilih, karena What's the reason? I don't want to spend money on my audition. I want to Hey, what you mean? I mean like Money. There are some political well, maybe, who knows, karena in that competition in Indonesia. No, I don't say that. Untuk mendapat dukungan dari orang banyak, at least kita harus berkorban. Oh really? Apa man lagi? Kayak politik berarti ya? Aku nggak bilang di dalamnya. Nah maksudnya aku bilang di contoh luarnya. kayak pemilihan presiden something like that. They need to spend money, right? It always like that actually. Kalau kita butuh suara, kita butuh modal untuk dia milih kita. That happen in In Indonesia. everywhere. Even The Voice. I don't know, maybe. Let's break the rules. Bukan di The Voice-nya, lebih tepatnya di pribadinya masing-masing. Untuk cari suara kita Iya, harus spend money Iya, man. everywhere. Untuk nyalonin, buktinya kayak DPR, apapun itu yang mau jadi DPR, mereka kan harus spend money buat nyari masa. It's happening. Di mana-mana, man. Ya, man. Pasti. Pasti. Oke. Pasti mereka cari karena orang nggak bakal tahu kita siapa. Tiba-tiba kita mau jadi DPR atau tiba-tiba kita mau jadi artis. What's wrong with Balinis? Of course they will support you, right? The thing is, kita from Bali, of course they will kita support. harus tahu karakter orang Bali nggak bisa dipaksa. Yeah, Karakter orang-orang mereka support tapi nggak bisa dipaksa. Ya kan? Apalagi gimana ya? Orang ada yang bilang orang Bali ini cuek-cuek. Ada yang bilang seperti itu. Yep. Itu why kenapa rata-rata artis banyak stay di Bali, karena mereka ngerasa tenang. Itu yang aku pernah nanya sama beberapa teman-teman artis kenapa dia ke Bali. Tenang di sini, men. Orangnya cuek-cuek, nggak ada paparazzi. Okay. Ya. Jadi ya let's say orang Bali cuek-cuek lah. Yep. Ya kan? Let's say orang Bali cuek-cuek untuk masalah hal seperti itu. Kalau untuk masalah adat kebudayaan jangan dari bilang. Kita loyal seperti apa ya kan. Luar biasa. Tapi untuk masalah-masalah di luar kebudayaan agak lebih cuek sedikit. Itu yang aku alamin. Dia ada voting SMS gitu? Ada SMS sama itu kemarin kalau nggak salah lewat Shopee. Ada aplikasi. Let's say sekarang di Bali siapa punya berapa orang sih punya handphone canggih? Oke. Sekalipun ada yang punya handphone canggih, misalnya contoh Android atau nggak apa ya, bisa nggak mereka ngaplikasiin Shopee itu? Kita pun nggak tahu, aku pun nggak tahu gimana caranya. That's my point. Itu maksudnya kenapa susah di sini. That's a trick. Aku nggak bilang itu trik, karena itu juga dipakai di setiap kota yang lain. Emang itu regulasi untuk memilih peserta waktu itu. Jadi aku bilang itu nggak trik, aku bilang sah-sah aja. Dan poinnya sih sebenarnya gini aja. Aku nggak mau nyusahin orang di saat, maksudnya biar aku aja yang berjuang gitu. Kalau mau bantu silahkan, kalau nggak usah. Okay. Kalau mau ngevote silahkan, kalau nggak usah. Itu gini, apa namanya? Your opinion. Yes, tekadku seperti itu, niatku seperti itu gitu. Aku pingin kalian milih aku karena kalian suka sama aku, not because I pay you then you choose me. Alright. Karena aku main musik, aku suka lihat orang senyum, aku suka lihat orang, dan itu real, man. Mereka senyumnya real, mereka sukanya real. And then kalau misalnya ada orang nggak suka, mereka pergi, it's okay for me. Mungkin nggak cocok sama musikku. You not feel bad? No, I don't. Really? I don't. Alright. Karena musik itu pilihan. Musik itu, kalau menurutku musik itu, aku ada juga beberapa musik yang aku nggak suka.
Itu wajar-wajar aja karena musik itu kan pilihan. Yep, you're right. Musik itu pilihan, sama kayak makanan, rasa itu kan pilihan pribadi sendiri ya kan. So, jadi ya itulah, makanya be honest with your music. So you feel okay when you get Yep. elimination? Yup. You not get feel stress? No. You not get feel something bad in your... Because I know the end of the day it's just an audition. You know? Mungkin kamu bakal kalah, mungkin kamu bakal menang. Ya kan? But Anggun is support you, right? Well, yeah, Is the best singer in Asia. she's the best, man. In Asia, we call in Asia. Right? Yeah, in Asia. Yeah. Indonesia. Yeah, she's the best. The way caranya dia buat nge-treat kita kemarin itu simple, man. Ini yang selalu aku ingat. Jadi saat kita latihan, misalnya dipilih lagu nih, latihan akhirnya kita kan, latihan, ketemu sama Anggun, latihan sama Anggun, kita kasih latihan nih, nada dasarnya dari mana, cari nada dasarnya, oke, dapat mulai latihan, jalan berapa kali sesi latihan, terus ditanya, satisfy, udah cukup, maksudnya kamu senang sama aransemennya, kamu senang dengan caramu bernyanyi, senang, udah puas, udah bungkus. There's not something special, coach, like make more intonation, make more louder, make more Dia entertain, something like that. Dia mengajarkan pronunciation aja. Pronunciation. Ya karena itu penting. Apalagi lagu-lagunya lagu barat. Biar jelas ya. Di samping biar jelas karena setiap kalau bahasa Inggris kan setiap kata yang berbeda, satu kata yang berbeda udah beda artinya. Satu huruf yang berbeda udah beda artinya. Ya, ya. Ya kan? I'm agree. Makanya pronouns kita harus jelas. Yep. Cuman itu aja yang selalu diingatkan. Sisanya terserah kita karena musik itu experience sendiri. Oke. Kalau kata Anggun, saya nggak berhak ngajarin kamu karena kamu punya experience sendiri. Kalau kamu nyaman, nyanyi aja senyaman. Man, what the best code in the world. Ya kan? Itulah yang kita pengen, maksudnya. Berarti kita nggak Itu yang nggak aku dipaksa pengen. gitu, nggak? No, Aku pengen kayak gini, no, pengen no, kayak no. gini. Dia tahu. Kita cuma disuruh all out aja, teriak terserah. All out aja. Bawa yang kamu punya sekarang, saat ini, saat latihan. Keluarin semua yang kamu punya ke saya. Jangan dipendem-pendem. Karena kalau kamu pendem ya udah cuma segitu aja yang kamu cuma segitu aja yang saya lihat dari kamu. Oh really? Yeah, man. She say like that? Iya. Alright. Sama semua mungkin ya. Sama semua mungkin. Jadi biasanya yang lain latihannya sampai berjam, misalnya sampai 4 jam 5 jam, kita nggak butuh 4 jam 5 jam, 2 jam ya kelar kita latihan ini. 2 jam. 2 jam cukup. Nggak sampai malah. Sampai 2 jam. Kan gitu, kita kan baru ketemu nih sama bandnya nih. Gimana caranya ngebonding? Akhirnya kan biasa minum. It's the best way to be a friend, man. To make a friendship drinking. In Jakarta is happen like that? Aku nggak tahu, tapi Of course you've been to Jakarta, right? sama anak-anak ya aku minum, sama pemain musiknya aku minum, sama krunya aku minum. Because di studio dingin, man. Dingin banget, man. Asli kalau nggak minum tuh, wah kering banget. Ih, Makanya boleh minum alkohol di Jakarta? Bukannya strict ya? boleh aja sih, kalau boleh aja, boleh kok, Studio? boleh, Oh awesome. boleh. Itu karena kan nggak semua strict, itu kan peraturan aja yang strict. Itu kan semua gara-gara peraturan. Mungkin pribadinya Behind the skin? Oh. behind the scene kita nggak tahu, ya kan? Behind the scene-nya, sama kayak di sini. Oke. Jangan langgar lampu merah. Berapa orang yang nerobos akhirnya, ya kan? Peraturan memang ada, tapi yang nge-break the rules pasti ada juga. Awesome. Pasti ada. Om apa? Yes. What else do you get in the Voice Indonesia in term of the experience? Selain di Iya. The Voice, selain mendapatkan pengalaman, dapat apa aja lagi sih? Teman. Yuk, ke Teman. friends. Akhirnya aku tahu ternyata di luar sana banyak juga ada singa. What do you mean singa? Kita kan aku nih orang awam. Lion King of the Jungle. Kita anggapkan seperti itu. Aku anggap kalau di Bali aku ngerasa ya, nggak tahu aku kepedean atau gimana, tapi aku percaya sama diriku kalau di Bali aku udah oke lah. Itulah. Maksudnya Pasti. aku udah berani lah
beranilah mau nyanyi di mana-mana tuh udah beranilah aku. Ketemu sama vokalis yang seperti apa masih beranilah aku gitu. Bukan artian sombong loh ya, maksudnya kita tahu gini kita sendiri ya kan. Aku pengen keluar tuh pengen lihat singa-singa yang lain. Oke, I got you now, I got you. Ya, banyak banget ada singa men di luar men. Banyak banget men. You mean singa real artist Indonesia or like same like you? Sama kayak aku yang baru merintis. Baru merintis. Jadi bahasanya gini, jangan pernah anggap dirimu jagoan sebelum kamu keluar dari rumah. Iya pasti. Bener, gue setuju Ya kan? setuju. So that's why I move. Iya. I'm trying to find out how is it outside. Aku pengen lihat gimana di luar. Apa aja di luar, ada apa aja. Binatang seperti apa aja di luar. Binatang. Harimau. Gua anggap bos-bos binatangnya asli. Jadi first day in Jakarta, ya. Oke. Hari pertama di studio nih. Kita kan kumpul tuh. Jadi kumpul. Jadi itu ada ini tim The Voice ini dibagi nih. Peserta The Voice ini dibagi. Jadi aku peserta tim pertama. Itu kalau nggak salah berapa orang? 20 orang. Karena kan banyak audisinya tuh, banyak orang tuh, jadi dibagi-bagi loh, dibagi-bagi. Seluruh Indonesia Tuh dibagi-bagi. Jadi mungkin di bulan pertama timku datang. Nah, tim pertama which is aku tim pertama waktu itu. You just the one from Bali? Aku 4 orang kalau nggak salah, 5 orang dari aku nggak tahu karena itu di Aceh men. Di Aceh. Kalau waktu itu aku cuma sendiri dari Bali. Okay. Di hari itu di blind audition itu aku sendiri. Jadi datang sana hari pertama kan langsung studio tuh. Kita kumpul. Jadi kan banyak agenda. Kita kumpul. Nah, ini dibagi nih. 5 orang diambil untuk key selection dulu. Key selection itu kita udah dikasih lagu. Sekarang milih mau main di mana. Chordnya mau main di mana tadi C, tadi A di mana. Jadi 5 orang buat key selection sekalian latihan sekali. Sisanya kan ngumpul nih di hall nih. Main gitar. Kan keliling tuh, ngumpulnya keliling satu-satu nyanyi kan. Wah, aku udah anjing nih kayak. Wah, bisa nggak ya? Udah pesimis sebenarnya men. Aku kira aku nggak lolos di sana. Itu kan live om ya, seluruh Indonesia itu. Itu nggak ada kamera men, cuman itu intim kita aja. Itu nggak ada kamera, kecuali yang lagi case selection baru di shoot. Yang lagi ngumpul tuh nggak ada kamera sama sekali. Kita ini pertama kali kita nggak di syuting. Oh, key selection. Iya, key selectionnya baru di syuting. Okay. Yang 5 orang itu 5 orang lagi itu baru di ruangan baru syuting. Kalau di hallnya itu yang kita kumpul kita nggak di syuting. Itu kayak ruang tunggunya gitu loh. Di ruang tunggunya. Ruang tunggunya kan nggak di syuting kan. Jadi kita nunggu di ruang tunggu sambil nyanyi. Aku mikirnya gitu men. Kayak wah ini bahaya semua ya penyanyinya ya. Aku mikir setiap orang itu punya karakternya masing-masing men. Itu yang nggak bisa aku lawan. Ngerti nggak sih? Kalau ada punya karakter rock, aku masih bisa lawan dengan karakter rock. Iya. Ya kan? Kalau ada yang punya karakter nge-pop, aku masih bisa lah sedikit di pop gitu kan. Jadi kayak ini aku nggak ada lawan men. Jadi bingung. Nggak ada lawan. Karena mereka semua punya petnya masing-masing. Mereka semua punya karakternya masing-masing. Mau lawan siapa? Nggak ada perbandingan ya kan? So om lawan yang pop berarti gitu. Artinya aku which is itu lebih susah. Yeah. Karena dia punya tekniknya sendiri, aku punya tekniknya sendiri. Ini bukan masalah teknik lagi, ini masalah karisma lagi bang. Ya kan? Karisma. Confident, percaya diri, itu sangat berpengaruh. Apalagi orang yang belum pernah ngikutin audisi nasional, mungkin orang yang belum pernah ngikutin audisi sama sekalinya dia ikut audisi tiba-tiba udah nasional terus disorot sama beberapa kamera itu kadang bikin gugup men. You get nervous? Yes I do, until now. Even di saat aku sekarang main-main biasa aku nervous men. This is the cure. Ini obatnya men. Really? Ini obatnya men. Alkohol? Yes. Buat gue tenang. Did you drink during The Voice Indonesia? Did I drink during The Voice Indonesia? The audition you mean? Yes, always. What you had? Arak, whiskey, vodka. Where do you get Arab? You bring to Bali? No. Or they sell it?
ada di sana yang jual. Cangcimen. Ya. Terus ada juga beberapa temen yang memang dari timur, bawa araknya mereka kayak Sopi kalau salah namanya. Ada arak asli sana, asli Kupang, NTT. Jadi dia bawa ke sana, minum setiap malam kami minum. No problem. It should be a problem. If the coach catch you or the panitia catch you, it's gonna something happen. I don't know. Mungkin kita bakal dikasih warn kalau kita ketahuan, tapi kita nggak ketahuan. Because we are really good to make friends with other. Jadi mereka punya staff nih, ada yang ngejaga kita kayak LO gitu. Kita baik sama dia, men. Kita temenan sama dia, kita bonding. Jadi kayak mereka nggak kerja, kita juga nggak kayak bos, kita juga nggak kayak artisnya, nggak terlalu artis banget. Temen aja, udah. Temen aja. Kalau artis kalau di panggung, kalau di tempat biasa beda. Kalau misalnya di panggung, karena kita memang dituntut untuk profesional, kita dibayar untuk profesional. Di panggung. Tapi kalau di luar panggung kita nggak dibayar apa-apa. Friends. Tuh. Awesome. Ya men. Jadi so that we call professional. Ini tato ini dibuat sama LO-nya. LO The Voice. Jadi ada salah satu LO namanya Ferdian. LO itu apa, Om? Kayak yang orang-orang jadi kayak di krunya? Dia yang penanggung jawab kita. Dia ngatur-ngatur kita jadwal kita apa, mereka yang ngingetin, mereka yang selalu sama kita. Mereka yang selalu sama kita, mereka yang selalu ngingetin jam segini kalian gini, jam segini kalian kayak gini. manager? It's not manager, tapi dia tahu semua kebutuhan kita. Gitu. Tapi bukan manajer. Oke. Jadi aku ada teman sama semua LO sih sebenarnya. Aku temenan sama semua kru sebenarnya. Semua aku ajak temenan, men. Karena aku suka temenan, suka cari teman baru ya kan. Suka cari pengalaman baru. Terus akhirnya aku tahu salah satunya tukang tato artis. Dan namanya Mokhtar Ferdian. Jadi ini tato yang dibuat sama dia ini di perut juga ada nih, tapi belum jadi, sakit banget, asli sumpah sakit banget. Ini semua lagi. Ini itu aja deh. Itu aja sih kayaknya. 3. Yep. Ya 3. Ini juga di repair sama dia kemarin, di repair sama dia. Jadi ya gitulah, saking dia juga sempat kesini, sempat ke Bali jalan-jalan sama Derry juga, teman The Voice juga Derry. Oh iya, aku tahu Derry itu ya. Teman kesini jalan-jalan, sempat nginep sini. Buat tatonya pun di sini sebenarnya. Buat tatonya di sini. Kecuali yang ini baru di hotel. Oh di hotel, oke. Itu seharusnya nggak boleh, men. Itu seharusnya nggak boleh. What you mean nggak boleh? Regulasinya seperti itu katanya. Aku baru dengar regulasinya seperti itu. Cannot make any business. Kalau kita ikutin audisi apapun itu ya, ajang di Jakarta itu kita nggak boleh keluar malam. Kita nggak boleh megang handphone. Kita nggak boleh ngerokok. Megang handphone? Yes, ada yang seperti itu. Tapi nggak semua, ada yang seperti itu. Kalau in The Voice? Sebenarnya itu nggak boleh, tapi break the rules. we make exception. Kita buat peraturan lain. Oke. Pengecualian. Minuman habis nih, Om. Sikat. Ya. Gimana nih, Om, minumannya? Kurang apa nih? Asik, men, kurang banyak sebenarnya. Banyak lagi 3 namanya. Oke. Next question. Om. Agak melenceng nih pertanyaannya dikit nih. Your opinion. Apa sih pengaruh cewek dalam hidupnya, Om? Pengaruhnya? Apakah ada pengaruh keras apa? I feel so. Could you explain to us? Apa pengaruh cewek buat kalian, guys? Coba bareng komen di bawah ya. Ada yang nanya ini, kasih tanya Om Alfa dan Rida Bangke.
Aku nggak boleh sebutin namanya. Jebakan Batman sih. Spesial. Your opinion, apa sih pengaruh wanita dalam hidup dan karir Anda, Om? Kalau hidup pasti, men. Yuk. Di luar birahi, Oke. ya kan, di luar birahi Iya. banyak. Mungkin jadi main support otak kita loh, maksudnya support mindset kita mungkin. Support system lah sebenarnya. Kalau cewek itu What sebenarnya you mean system? apa yang kita kerjain, gimana ya? Kalau misalnya ceweknya ini baik gitu ya, kalau misalnya ceweknya ini ngerti apa yang kita lakuin, di saat kita down, dialah yang membantu. Itu support system kalau menurutku. Oh, oke. Di saat seperti itu, di saat seperti kita misalnya kalut gitu misalnya, karena masalah hidup kan nggak cuma satu, banyak ya kan. Yep. Bukan cuma wanita aja kan masalah hidup kan. Memang kadang-kadang wanita memberi masalah terhadap hidup kita ya kan. Nah, that's the main question what I want to know. Kadang Yap. bukan cuma wanita aja, kadang laki-laki juga suka buat masalah sama wanita. Ya kan? Kita nggak bisa diskriminatif. Iya, betul. Kita harus 50-50 kan. Yap. Karena itu realitanya, nggak cuman misalnya bilang buaya nih, cowok buaya. No, cewek ada yang buaya. I saw that. Yap. Cewek ada yang buaya. Bukan cuma cowok yang nakal, cewek banyak yang nakal. Di Instagram aja lihat banyak cewek-cewek Iya, nakal. betul. Banyak banget cewek-cewek nakal. Kayak TE besar lah. Goyang-goyang Iya, lah. di show offin gitu. Kalau dipegang marah. Salah kita. Ya salah kita kan enggak kan? Ya kan? Itu salah kita. Orang dia yang pamer Pak gitu. Misalnya sekarang kita berpendapat rusak orang ini masa tete dilihatin gitu ya kan. Tapi dibilang gitu kita disalahin. Padahal dia yang padahal dia yang memunculkan ide-ide itu keluar ya kan. Karena kelihatan lagi dikit dulu. Kayak aku bilang nggak semua cowok brengsek, nggak semua cewek juga baik. Terus kalau misalnya ceweknya baik, dia bisa jadi support system man in any kind of business of you. Oke. Di semua masalah yang kamu lakuin, yang kamu dapat nanti, cewek itu pasti bisa paling nggak bantu lah, entah dari nenangin kamu, entah dari ngapain. Ya itulah, itu pengaruhnya sebenarnya. Dan itu besar man. Itu besar banget. Selain teman-teman sebagai support system atau selain sahabat, pacar juga salah satu support system yang sangat berpengaruh. Iya man. So, have you married? Once, yeah, before. I've been divorced. Oh, I'm so sorry to It's ask okay. this. Oh cool. Sure. Yeah. Do I need to sense over that? No, it's okay. I mean like, this is my life. You know, Sure. like I don't shame. I'm not shame. Aku nggak malu. I have my kids over there. Dadah. Hi. That's Sini. my kids over there. Jadi, Is your kids? yap. Halo dong. Kok bengong? Gak bengong dia. He just look like, nakal banget. Jadi, He's so cute, so white. kadang ada masalah, maksudnya ada sesuatu yang kita bisa ambil dari setiap masalah. Pasti ada selalu sesuatu positif yang bisa kita ambil dari masalah yang kita punya sebesar apapun itu. Dan perceraian salah satunya. Positifnya bukan jelek, aku anggap positif karena aku bisa belajar lagi akhirnya, maksudnya bagaimana berhubungan yang baik, bagaimana cara memilih pasangan yang lebih baik mungkin, atau mungkin bagaimana belajar menjadi orang yang lebih baik mungkin. Alright. Terus bercerai mungkin mengajarkan aku bagaimana bisa bertanggung jawab, bukan terhadap diri sendiri aja, bisa terhadap orang lain. Kayak sekarang aku udah punya anak, aku harus tanggung jawab sama anakku. Itu pelajaran hidup sih. It's okay, aku fine aja. Oh, Malah sebenarnya senang hidup berwarna ya. hai, mantap. Goblok. Apa? Kita lanjut lagi ya? Yui. Enak men. Really? Ya men, sampai habis men. Did you like it? Hampir habis.
Ay, berarti order besok dong. Order dong. Ay, mantap. Diskon spesial. Yuk, pasti. Oke, Om apa? Next question. Oh, your opinion again. Pengalaman paling nggak enak selama manggung, Om. Kira-kira apa sih yang nggak enak? Paling nggak enak ya. And where? Sebelum itu, bolehkah kita tuang yang lagi satu? Ayo boleh. Dia yang suka nih ternyata. Coba kita rasain yang ini ya. I love this one. The worst experience. The worst experience. Dulu pernah saya main di cafe di Jimbaran. Yep. Bukan kafenya yang salah. Ada tamu lokal Indonesia request lagu, which is dimana 90% ini tamunya bule semua. Ini 10% ini lokal nih. Satu meja ini lokal nih. Oke, and Dia request lagu Bento. It's okay, aku nggak masalah. Oke, and then? Request lagu karena kita kan jarang bawain lagu Indonesia ya. Iya. Lagu Indonesia ya, karena emang target kita kan kemarin kan bukan Indonesia. Iya. Kita sampai ngomong, ini baru pertama kali kita bawain lagu Indonesia nih setelah sekian lama gitu kan. Kalau ada salah-salah dikit nggak apa ya di lagunya gitu kan. Entah itu dari bagannya, entah itu apanya gitu kan kita kan. Yep. Karena kita hajar, malah main HP si anjing, ya kan? Main HP kita nyanyi ya. Bajingan. Terus mereka ngobrol, main HP ngobrol kayak nggak pay attention ke kita gitu loh. Udah request itu kan. Setelah lagu selesai, mereka diem men, malah tamunya tepuk tangan. What the hell? That's what happened in Indonesia, man. Kalau musiknya nggak seperti apa yang kalian ekspektasikan, kalian nggak bakal ditonton. Really? Ya. Itu yang terlihat. How dare people, man? Mungkin ya, ini opini saya ya. Mungkin mereka suka dengan musik karena temennya juga suka dengan musik. Akhirnya, ngerti gak sih maksudnya? Yo, agak. Cuman ikut gaul aja, Ikut-ikutan. aja biar dikira gaul. But they don't understand it. They don't understand Damn. the meaning of the music. Hey, for what, man? Banyak yang seperti itu, men. Banyak banget. Indonesia tuh banyak sekali suka berbohong sama diri sendiri tuh banyak, men. Right. Banyak banget. Next, Om. Ya. Tadi yang terburuk, or the worst one. Ya. Now, yang terseru, Om, dan paling menyenangkan selama manggung dalam karirnya Om sejauh ini. Nggak ada yang paling ya, karena semua menyenangkan, men. One. Make you really happy. This is me. I'm not saying this is me. I'm saying In the one state, of course, you will feel. Now is my stage. every stage. Really. Yeah. Every stage is my kingdom. I don't care with people. You don't care with people. I mean, I don't care with people who doesn't like my music. All right, got it. I just care with the music that I bring to them to make the best of it, you know. Okay. Jadi momen terbaik menurut aku tuh, pencapaian terbaik itu di saat aku main nih, ada tamu dari Malaysia main di Bali, ngundang kita main di Bali. Yep. Kita main harusnya 3 set, men. Yep. Karena hujan, kita main 1,5 set. Yep. Karena hujan. Pada saat hujan aku keluar, men. Aku nyanyi di hujan-hujan. Yang lain pada main karena elektronik kan lebih mahal ya. Enggak konsleting dong. Aku nggak mikir itu karena itu alat dari mereka. Itu mikrofon dari mereka. Aku nggak mikir. Enggak nyet gitu. Nggak, aku jauhin. Oh, jauh. Masih jauh lah. Nggak mungkin aku sebodoh itu ya kan. Aku jauhin nyanyinya. Oke. Tapi mereka masih di kayak gazebo gitu, yang lain masih di gazebo sama alat-alatnya. Aku
aku ajak semuanya tuh hujan-hujanan tuh. Oh really? Orang-orang tuh yang awalnya neduh aku ajak hujan-hujanan. Yang punya acara seneng because of my totalitas. Yap. Jadi dia sebelum aku pulang, eventnya di Tengah waktu itu resminya. Sebelum aku pulang dia bilang gini, saya akan balas dendam ke kalian nih. Ah maksudnya gimana? Saya bakal undang kalian ke Singapura. Tuh, jadi dia punya rumah di Singapura juga, tapi dia aslinya Malaysia. Tapi dia punya rumah di Singapura, dia stay di Singapura sekarang. And then she said that, and ibu itu bilang gitu, karena kita di sini kan gini, banyak sekali tamu yang bullshit itu kan. Maksudnya, bukan bullshit sih, mungkin ya karena memang rata-rata banyak musisi-musisi di Bali juga main-main di luar, banyak banget men. Tapi banyak juga tamu-tamu yang nggak punya uang, cuma nyari-nyari temenan, banyak juga yang seperti itu. Nah, kita awalnya nganggap omongan ibu itu seperti itu. We are wrong man, definitely wrong. So they invite us to go to Singapore. So you've been to Singapore? I've been to Singapore playing music because of my music. That's why I love music. Music, experience-ku di musik nih banyak ngasih aku experience baru. Alright. Aku bisa keluar negeri karena musik. Ya aku bisa kemana-mana karena musik. Aku bisa gini, aku bisa gitu karena musik. Aku bisa beli ini, bisa beli itu karena musik. Aku bisa tahu ini, bisa tahu itu gara-gara musik. Aku bisa tahu siapa orang ini, siapa orang itu karena musik. Okay. So, She pay you well? oh really well. Really well. Awesome. Like aku nginep di Marina Bay, which is itu ikonnya di Singapura, yes. Really? 3 hari. With the swimming pool on top? Yup. Awesome. Full access. With full access. Full access. And It's fucking expensive, man. Kita dikasih bekal sebelum main, kita dikasih bekal. Bekal apa nih? Sangu. Kalian keluar nih uang bekal beda, uang fee Uang beda. jajan? Uang jajan beda, uang fee beda, uang kerja beda. Iya. Wah, aku mikirnya, damn, she's really kind. She's really, aku mikirnya gini, loyal banget ya orang ini ya. Maksudnya gimana sih cara kita ngebalas loyalnya ibu ini? There's only way that I can pay her back with a good performance. Jadi aku balas, ya walaupun materinya nggak sebanyak itu ya, tapi at least aku bayar dengan perform yang Alright, awesome. yang memuaskan mereka gitu. The end of the day dia nawarin aku untuk stay di Singapura. Dia nawarin bandku untuk stay di Singapura, buat kontrak musik. Waktu itu aku baru ikut The Voice tuh. baru ikut The Voice. Aku bilang sama ibu, kayaknya nggak bisa deh bu gitu. Aku baru ikut audisi gini. Dia bilang gini, kapan kamu siap, telepon saya. Anytime. Kemarin sebenarnya pengen telepon duluan pandemi, jadi nggak bisa. Oh right. Ya. Okay. Jadi kemarin udah ada kontak-kontakan, nanya kabar. Kita berhubungan baik bro sama ibu itu, berhubungan baik. Kemarin kita aku sempat main di Batam. You've been to Batam? I've been in Batam once. Aku main di Batam. In the bar? At the hotel. Jadi kita main di hotel, ada wedding di hotel. Yang punya hotel anaknya nikah. Yang punya hotelnya anaknya nikah. Dia ngeliat aku katanya di The Voice, and then aku main di sana. Terus aku kabarin ibu, aku lupa bawa paspor, aku nggak bisa ke sana, nggak bisa ke Singapura. Just pass, boom. Itu dekat Like Bali and Banyuwangi, right? Banyuwangi ya, 30 menit, 45 menit lah. Brengseknya, manajerku ini kan keyboardisku. Kalau untuk aku solo tuh manajerku nih keyboardisku. Iya. Dia bawa paspor. Jadi dia ke sana, ke Singapura. Anjir. Akhirnya Kenapa nggak langsung kirim, kan sehari nyampe om? Itu aku pulang dia baru ngomong. Udah jam pulang.
Udah malam juga itu. Oke. Kalau pakai pos ya yang di sini kan ada mama, ada mama aja. Mama kan mungkin nggak ngerti gimana caranya ngirim. Ya kan? Udah pasrah ya udah. Udah pasrah ya udahlah pulang lah gitu lah. Dia enak ke Singapura tuh kan sama pacarnya. Ya. Oke. Ya udahlah gitulah. Nggak enak. Oke. That's the best experience in music. Alright. Why do you choose be a singer? Why you don't want to choose as a guitarist? Why you don't want to choose as a keyboardist, a drummer, something like that? Or Why do I choose to be a singer? Yeah. Why do you choose be a singer? I don't choose to be a singer. And why It you just do- get me to be a singer. Oh. Music just get me to be a singer. Gak tahu kenapa. Aku dulu gitaris juga. Aku juga dulu bisa main drum. Aku cuma nggak bisa main piano aja. Nggak tahu ya, mungkin aku lebih bisa ngekspresiin diriku lewat kata-kata di setiap lagu, bukan dari lewat note-note setiap lagu. Mungkin dari sana. Got it. Mungkin langsung pakai kata-kata, bukan lewat note. Kalau gitar kan lewat note dia Iya. nyampein sesuatu. Kalau dari drum lewat pukulan dia nyampein sesuatu. Kalau aku mungkin cuma dari kata-kata aja biar lebih jelas. Oh, oke. Emosinya lebih dapat. Aku lebih dapat sih emosinya kalau nyanyi. Oke. Ya, itu sih. Next, Yes. why you have a bear? Beard. Why? Why? Because I love Alan. Alan has a beard. Oh, okay, Alan. Alan Day. Dia punya. It's not Aladdin. No. Alan nggak punya beard. Dia punya beard dia Punya punya. beard. Iya. Terbang Jadi- kemana-mana. Iya, terbang kemana. Jadi aku lihat pertama kali Alan. Dia punya jenggot. Keren men untuk lagu pop punk itu. Isi core lah. Isi core. Isi core. Oke lah. And then I tried to copy him. Coba buat ngikutin stylenya dia. Dari bajunya, dari apa ya, ternyata nggak masuk men. Cuman dari sini aja mungkin ya. So only bear. Only beer. Alright. Ya, terus menangnya mungkin ini bakal jadi icon buat aku sendiri. Jadi siapa sih Ava tuh? Itu loh yang jenggotan tuh, yang brewok itu. Nah, ya kan bisa aja. Yeah, branding. Branding. Alright, okay. Okay, Yes. how do you survive life during the pandemic? How do I survive life? I have saved. Yeah, we have something I'm else. saving. Saving. Ya. Aku dari dulu kerja nabung juga. Dan tabungannya aku pakai survive. 8 months almost. Ya. It's tough. Still you can survive it? Awesome. The good things, aku masih tinggal di rumah, aku masih sama orang tua. Okay. Terus kita makanan beli bulanan, Yep. kita makan beli bulanan, jadi lebih banyak stoknya. Mingguan, bukan bulanan. Iya. Banyak stoknya, kita bisa masak. Kalau kita lapar kita masak, Ya kalau ada rezeki lebih, ya kita belanja. Kalau misalnya mau belanja pakai rezeki lebih. Ya sebenarnya survive, kalau misalnya bilang survive, mau nggak mau kita pasti bakal survive ya. Yep. Mau nggak mau kita ngambil job apapun itu, Doesn't matter doesn't matter. even we do business like I saw you on your Instagram a story. I saw your picture. You said, like Teh poci. something like that. Actually that's, What's that? the story is, itu teh pocinya teh poci temanku sebenarnya. Jadi temanku nyuruh foto di sana buat yuk support yuk teh pociku, yuk aku sana. Terus dia foto aku, captionnya kayak gitu tiba-tiba ya kan. Jadi orang ngira itu teh pociku, lalu kan. Jadi Aku sebenarnya pernah langsung, aku langsung cus sekarang. No. Tapi untungnya berapa bulan, jadi bukan 8 bulan sih aku survive. Mungkin 5 bulan aku survive. Sisanya aku udah mulai kerja. Alright. Aku udah mulai kerja. Ya belum intens sih, tapi udah ada pendapatan. Untuk 1 minggu tuh udah oke untuk 1 minggu. Oke. Ya.
Okay, that's it. And then, could you sing a song, just one, for a special song for you? Sure. Eh, So, Like terserah lagu apa. ya, mungkin yang The Voice yang Oh, ya? pertama yang audition tuh, biar orang pada tahu. Ih, ini loh Om apa? Lupa ya. Iya. Oke, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Alpha. Udah lu ya. We were one babe for the morning time, and it seemed everlasting that you will always be mine. Now you wanna be free, so I'm letting you fly. 'Cause you know in my heart, babe, that I will live, will never die. You always be a part of me. I'm proud of you, definitely. You're good, don't you know you can't escape me? Oh, darling, 'cause you'll always be my baby. And we'll linger on. Time kind of isn't feeling this strong. No way, you're never gonna shake me. Oh, darling, 'cause you always be my. I know that you'll be back, girl, when your days and the nights get a little bit colder. Oh, I know that you'll be back, girl. Oh, baby, believe me, it's only a matter of time. You always be part of me. I'm proud of you, definitely. You're good, don't you know you can't escape me? Oh, darling, 'cause you always be my baby. And we'll linger on. Time kinda isn't feeling this strong. No way, you're never gonna shake me. Oh, darling, 'cause you always be my baby. You'll always be my baby. Alright, Om Alpha. For the closing now, Yes. finally. Final question. Do you want to be like artist in Bali or artist Indonesia? Do you want to be, or you just want to be like this? I just want to be nggak muluk-muluk ya, Yeah, nggak muluk-muluk. Aku pengen internasional, international. ya internasional. Panutannya? Like Ya, Green Day, something like that? Oh, maksudnya kiblatnya Yeah. banyak. Kalau dari You want to be solo or full band? band sih, band. Aku like pengen punya band Indonesia karena aku pernah solo nggak enak kan, Kenapa? nggak enak. Nggak ngobrol gitu kan, nggak ngobrol. Mending sama band aja. You have additional, right? Ya, yes I do. Iya, kenapa mesti solo kalau udah punya band? Band aja lebih asik. Oke. Bukannya band duitnya bakalan dibagi-bagi ya? Tambahin makanya budgetnya. Makanya budgetnya tambah. Oh gitu ya. Soalnya gini men, selama aku bisa makan, keluarga aku bisa makan, anakku bisa makan, bisa sekolah, bisa memenuhi apa kebutuhannya dia, it's fine. Aku nggak perlu uang banyak, yang penting semua tetap aman. Right. Yang penting makan deh dulu, sama sekolah deh, karena buat anakku sekolah paling penting sama makan. Kalau kebutuhan yang lain, aku jujur mending aku mengenyampingkan itu. Bukan mengenyampingkannya, bukan karena aku pelit atau gimana. Nanti dia bakal bisa ngerasain sendiri kok. Kalau aku ngasih tahu sekarang, karena nggak mungkin sekarang aku ngasih tahu dia kenapa alasannya. Dia bakal tahu nanti sendiri. Aku pengen ajarin anakku, ya, lu bakal dapet sesuatu kalau lu berusaha men. Dari sekarang aku ajarin. Alright. Nggak bisa cuma minta aja.
mungkin di hari spesial kayak ulang tahun atau lagi apa bisa. Sisanya kalau lu pingin misalnya contoh kayak misalnya tasnya belum rusak nih atau sepatunya belum rusak, tiba-tiba dia minta sepatu baru atau tas baru, do something first, entah apapun itu, do something first, and then baru aku kasih. Mau nyapu rumah juga nggak masalah, yang penting kamu udah ngelakuin sesuatu, kamu dapat imbalan. Alright. Kamu kerja sama saya, baru saya gaji kamu. Alright, got it. Aku mau buat ya, walaupun nggak selamanya seperti itu gitu. This the way you teach your son. Oh iya. Yep. Iya kayaknya. Biar dia lebih bisa menghargai sesuatu. Yep. Karena di saat kalian masih minta, kalian bakal nggak ngehargain hal-hal barang-barang tersebut yang kalian minta. Karena aku mengalami itu. Aku minta dari orang tuaku, sampai sekarang barangnya nggak ada yang sisa sama sekali. Nggak ada barang yang tersisa dari mereka yang pernah mereka kasih atau aku minta dari mereka. Aku beli sesuatu sampai sekarang masih aku keep. Mungkin karena aku tahu gimana susahnya cari uang kali ya. Yup. Mungkin Got it. gimana susahnya dapetin sesuatu itu. And I will teach my son to do that. It's not easy to get what you want. You have to work first. You have to do your best first. Impress people. Ya. Got it. Jadi bisa mandiri nanti. Mudah-mudahan bisa mandiri. Alright. Got it. Alright, thank you so much, Mr. Alpha, and thank you so much for this our sponsor. Yes, Surga thank Gelap. you, Surga Gelap. Iya, Thank you Surga Surga Gelap. Thank you juga buat ini apa nih? Apa namanya? Gurita Denpasar, Gurita Sunda Cekoh. Gurita Sunda Cekoh. Ada Instagramnya? Ada dong Ada di sini. dong. Oh, iya, Di sini. Surga Gelap di sini juga. Surga Gelap di sini juga. Juga. Instagram Om apa? Instagram gue di sini juga ya. Ada di sini juga. Oke, and then closing statement, Om. Closing statement. Iya. Ya. Siapa yang closing? Om. Aku yang closing. Aku sedikit habis itu Om ya. Ya. Oke guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Yes. Ini IG ku di sini dan IG-nya Om Alpha di sini. Iya. Oke Om. Closing statement. What is music in your life? Music in my life is music dalam hidup saya tuh seluruh badan saya. Every part of my body is music. Setiap nafas yang aku keluarkan is music. Setiap nafas yang aku hirup is music. Music is everything. For me, music is everything. Music is is teach me how to make a friend. Music make me the way I am right now. Music is just everything for me. It's a special thing for me. Music is the way I live. It's music. Rock and roll. Alright, rock and roll. And keep believe what you believe, yeah? Keep in faith. Alright, awesome. Thank you man. Thank you deh. Thank you so much Om Alpha. See you Makasih next banyak time ya. udah gini. Siap. Thank you Mau buat diajak podcast di thank you bareng-bareng buat nih. minumannya, thank you Thank you buat so much makanannya. buat Surga Gelap sama Gurita Sunda Cekoh. And don't forget to Denpasar. subscribe and click the bell, the ring Ting dong, bell, ting dong. bell notificationnya. Dan jangan lupa di likes juga ya. Kalau Iya, bisa oke. komen di bawah. Iya, Nanti kalau ada yang kurang-kurang ada ya, oke, support. Okay guys, thank you for watching this video. I'm gonna see you for the next video. Bye, ciao.